someone's skill to what is it? To comprehend the information from the information from the like if it is in the digital, so in the article or maybe the instruction, because the vocational students they um jadi mereka itu eh, kekurangannya adalah literasinya memang kurang. So they are memang kurang ya. Sebelumnya ini aku kasih pengantar dulu gitu. Kalau di SMK yang ya tempat sekarang aku ngajar, eh, literasinya tuh kurang. Nah, jadi ketika kemarin siapa Deswita talk about the digital apps for enhancing the digital literacy skill, actually I was confused karena untuk tools sendiri itu tidak ada. Aku nggak pernah ya, maksudnya belum pernah untuk memfokuskan kepada tools or apps yang khusus gitu untuk enhancing the digital literacy. Tetapi untuk the implementation of the digital literacy for my students um, itu ada gitu. Jadi kayak langsung is it okay to use bahasa Indonesia? Ya, Yes, mix, this karena boleh mix kok. Oke. Eh, tapi untuk mengembangkan digital literacy skill-nya itu langsung dikaitkan dengan eh, pembelajaran aslinya gitu. Maksudnya dengan daily activities. Ya, karena untuk di vocational school itu the English subject is focused to the skill that will assist their skill gitu. Jadi untuk kemampuan-kemampuan yang nantinya akan membantu em, apa ya skill mereka, kan mereka itu lebih ininya dalam hard skill ya untuk praktek, karena kan ya maksudnya anak-anak teknik gitu ya kalau S di sekolah SMK anak-anak teknik, jadi kemampuan-kemampuan literasinya yang memang nyambung dengan keahlian mereka dengan kejuruan mereka. So I apply the digital literacy-nya itu ya untuk langsung di kegiatan mereka sehari-hari, nggak yang khusus gitu. Paling kalau misalnya untuk sebetulnya ya, based on my experience or based on my knowledge, the digital literacy itu literasi itu kan bukan hanya sekedar reading, listening, ya, tapi ketika mereka bisa memahami, bisa menafsirkan rambu-rambu misalnya, atau kalau di sosmed apa gitu, bisa paham, itu juga kan masuknya digital literacy ya, untuk angka, untuk itu juga ya as I know gitu, itu sama masih tetap digital literacy. Jadi bukan hanya tentang apa namanya teks yang banyak tuh. Nah, untuk kan tadi digital tools ya or apps. Nah, sebetulnya ya I'm very sorry. I do apologize because uh, I don't focus them to the specific apps or tools for enhancing their digital literacy. Tapi as I've told you before, kalau disambung aja misalnya di digital. Gimana kan mereka itu ada kalau anak jurusan motor dan mobil ya teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan itu mereka kan selalu setiap hari itu em, berhubungan dengan manual book or instruction book. Nah, jadi
ada beberapa instruksi atau beberapa eh, prosedur yang dilihat dari manual book itu. Nah, tapi guru-guru produktifnya biasanya eh, ngasih source-nya itu dari, ada misalnya dari online manual book. Jadi mereka harus memahami instruction from that manual book. So I think it is the tools. I think it is the tools also ya. Gitu. Terus em, dari manual book, kemudian juga kalau yang aku ngajar kuliner juga sama gitu. Kayak misalnya guru produktifnya ngasih source-nya resepi gitu ya, resepinya dari online recipe books, books recipe atau misalnya dari eh, YouTube videos. Oh, berarti mungkin dari kayak komputer gitu-gitu, Miss. Atau website kayak Grammarly atau Duolingo atau website apapun mungkin ada yang dipakai gitu mungkin bisa dijawab. Ya ada. Betul. Karena kan mereka juga belum yang eh, belum yang paham 100% about the content ya, tetap perlu tools for assisting gitu ya untuk membantunya, ya itu salah satunya mungkin dengan online dictionary, is it in online dictionary gitu-gitu untuk membantu. Kalau yang kemarin Deswita bilang kan eh, apa namanya, yang digital, yang toolsnya itu apps-nya. Hello Talk. Hello Hello Talk. Talk. Nah, Oh, hello itu Talk. It- nah, itu belum sih untuk Oke, so untuk ke sana. berarti tadi pakai paling online dictionary ya, Miss, untuk Online dictionary betul. oke. Atau So, ketika ngajar, eh, kalau itu kan untuk keseharian ya, sehari-hari. Nah, untuk pernah waktu itu di materi apa ya, materi explanation atau apa ya, lupa, kelas kelas 11 itu kan kalau di digital literacy ada salah satu skill untuk menentukan is the article is credible or not, iya nggak sih? Ada pembahasan tentang itu ya kalau di digital literacy. Nah, paling misalnya ngajarin gimana caranya eh, di sumber yang kayak kredibel gitu, yang gitu-gitu. Tidak langsung kemakan apa ya, hoax and something. alright. So, from that tools, so we focus on uh, dictionary online, maybe. Okay. So from that tools, how do these tools support students' listening, speaking, reading, or writing skills? Or just one, just support to uh, reading and how the tools support? Actually, oh, as I've told you that my students' literacy skill is still low. So, the tools is really, it's really helpful. Yeah, the tools is really helpful for assisting them to comprehend the content. Ya betul, untuk memahami kontennya aja dulu gitu. Jadi uh, to get the information from the content, masih yang seperti itu sih. Adapun misalnya the next stepnya itu untuk mereka bisa apa namanya, communicate ya, untuk speakingnya mungkin karena kan nantinya akan disampaikan lagi, uh, they they read the instruction or they read
recipe kalau untuk yang culinary ya. Terus kan setelah itu I ask them to retell what did they get from the content. Mereka pahamnya apa ya, informasi apa yang mereka bisa share lagi gitu. Kayak gitu. Jadi untuk online dictionary, it's really helpful for them. Berarti untuk Alright. mencari informasi dari mereka gitu ya, Miss. Ya, jadi untuk membantu mendapatkan Menambah informasi. informasi baru. Hmm, Oke. betul. Next question, Deswita. Okay. Next question. So, what is the challenges or the difficulties do you face when you implementing digital tools in the classroom? Is it the Oke. challenges is okay. Mm-mm. Oh iya, kenapa? The challenge? Ya, misalnya kayak waktu lagi pemakai ada kehilangan sinyal atau challenge-nya susah Yeah, dipakai gitu. definitely that's the problem. Um, dan ya namanya bukan stereotype ya, cuma kayak ya anak SMK and then uh, they are commonly boys, so um, kadang ada ininya tuh. Tapi itu juga jadi the main challenge ya about the network in the school area gitu. Kemudian misalnya dari HP-nya yang kurang support, so ada ngelag-ngelagnya dikit gitu. Kalau misalnya untuk buka some webs or some apps. Kemudian kalau dari sisi merekanya ya challenge-nya itu ya eh, a little bit lie, a little bit lie about misalnya, uh, Miss, I don't have uh, apa namanya, the data misalnya atau kuota gitu. Adanya kuota chat aja misalnya. Tapi misalnya pas dipakai games yang harus connect to the network ada. Tapi untuk tugas untuk itu nggak ada gitu lah. Tapi memang sih network ya jadi main challenge. Kita anak muda, Dan Miss. juga kesulitan yang aku hadapin itu ketika kan mereka pakai online dictionary ya. Kadang ada some instructions or some recipe yang sometimes we cannot translate it or we cannot comprehend it uh, word words by words ya secara harfiah ya. Nggak bisa itu kan gitu. Tapi mereka misalnya ngartinya itu secara harfiah kok ini nggak nyambung sih gitu. Karena mereka belum bisa, maksudnya ada beberapa ya yang masih kurang di dalam pelajaran itu, eh, apa ya jadi kayak belum bisa menafsirkan suatu kalimat itu secara in context ya jadi masih yang kayak words by words. Mungkin Miss yang memakai oleh sorry ketika makai online dictionary itu emang buat all of major atau kayak cuman buat kuliner atau some major from the school like that. Uh, all the majors in the school use the online dictionary. Intinya sih ya itu untuk for helping them ya. Intinya for helping them karena kalau misalnya zaman aku dulu atau orang-orang yang sebelum aku kan kalau ke kelas selalu bawa ya dictionary ya kan. Maksudnya ya eh, kamus ya kamus fisik. Tapi kan semakin ke sini ya mungkin kan teknologi adanya untuk membantu lah gitu. Jadi ya digunakan lah. Semua jurusan pakai dan semua guru nih juga, eh, selain aku juga selalu.
All right. So, from the tools, how do you ensure that students stay engaged when learning through digital tools? Kayak gimana? Apakah studentnya tuh kayak stay apa ya? Wait, miss. Bingung juga ngomongnya. Oke. Eh, apa ya? Kayak stay merhatiin gitu atau kayak lebih Oh, oke, oke, Terlibat. oke. Jadi Ya ketika betul, ya mereka itu stay apakah engaged, sama-sama stay terlibat? involved ya. Pas pakai tools tersebut. yes, Miss. Sebetulnya kalau kalau gini nih, ini kalau mereka itu kan tadi ya balik lagi kayak makanya siswanya itu karena kebetulan sekarang lagi banyaknya ngajar yang laki-laki ya. Jadi kalau misalnya mau mengajarkan sebuah teks, kan teks itu literasi ya. Eh, Maksudnya pasti ada dari situ. Itu harus ada activity lain selain mereka misalnya selain mereka baca teksnya kamu lihat ke web tersebut and then retell gitu and then nanti activity-nya kamu retelling what did you get from the content itu nggak bisa kalau cuma kayak gitu bisa tapi ya betul tadi tidak bertahan lama. Mereka nggak terus-terusan involve, nggak terus-terusan engage di situ ya, di activity tersebut. Tapi based on my experience, harus ada activity misalnya nih, dibikin uh, activity-nya itu dibikin kayak hunter misalnya, kayak 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 hunting gitu ya. Eh Naruh beberapa apa namanya, misalnya beberapa link webnya itu dijadiin jadi kode apa QR ya QR code kemudian nanti kayak mereka berkeliling ada lari-larinya itu baru mereka akan engage jadi tetap di toolsnya ada jadi ada kalau misalnya lagi group discussion ya ada orang yang memang pegang toolsnya ada yang larinya ada yang awalnya untuk scan code tersebut itu jadi emang harus harus ada another activities to make them engage and to make them stay interest to the literacy activity kayak gitu. Oke, so berarti untuk membuat mereka stay engaged itu harus dibarengin dengan Barengi. aktivitas Mm-mm. lain. Ya, Hmm. betul betul. Alright, so the next question will be continue by Najwa Khaira. Time is yours. Yes, please. Okay, the next question, Miss. How do you integrate digital tools into your daily or weekly lesson plans, maybe? Oke oke. Untuk di teacher thing-nya ya, maksudnya kayak administrasi sendiri itu pasti in the modul selalu ada eh, like the ya sebetulnya sama nggak sih kayak teaching aid or teaching media itu sama atau tidak? Lupa ini Uh, ada materinya, tapi lupa. Maksudnya kan eh, kalau di ya administrasi gurunya ada itu di bukan di lantai, ya ada tercatat gitu Kurikulum. kalau misalnya ya kalau misalnya pas pembelajaran ini activity ini menggunakan teaching media or teaching tools-nya apa Oh, tuh kayak gitu. mungkin eh Integrate gimana maksudnya? ya mungkin kayak ketika activity ini memakai teaching media gini dengan Hmm, hmm, memakai hmm, bisa digital toolsnya ini. Mungkin Miss bisa kasih example-nya, oh kita memakai apa komputer atau mungkin memakai eh, bawa HP masing-masing nanti kita buka satu website untuk belajar tentang ini mungkin. Mungkin Miss bisa kasih Oke.
eh emang ada ya yang belajarnya tuh di webcom, jadi mereka nih ada komputer ya masing-masing, tapi kebetulan kok aku lagi ngajarnya di jurusan yang lagi kebanyakannya di bengkel. Nah, Oh, jadi lagi kebanyakan di bengkel, so ya di situ dituliskan kalau misalnya menggunakan HP masing-masing. Terus kan mungkin karena sebetulnya banyaknya praktek ya. mm, Jadi jarang ya buat betul. ke website atau gimana. Jadi mereka lebih ke praktek langsung yang emang diperhatikan gitu ya. Ya, tuh. Nah, kalau pelajaran, jadi kalau di sekolah itu, eh, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, materinya harus berkaitan dengan jurusan. Kayak kita misalnya nanti ya, aku as an English teacher itu selalu mengaitkan materi, kalau misalnya teks pun, ya teks materinya tentang jurusan tersebut gitu. Hmm. Nah, kalau di bahasa Inggris kan, ya selalu ada ya, misalnya untuk mengetahui apa sih struktur teks tersebut kayak gimana, apa saja informasinya, atau ya pokoknya yang berkaitan dengan literasi gitu, dengan kemampuan literasi mereka. Jadi si materi bahasa Inggrisnya itu harus dibawa ke daily activities mereka. Contohnya ya, ketika mempelajari ini kelas 12 ada eh, prosedur teks misalnya ya, prosedur teksnya itu kalau dulu kan kita ya udah ya bebas prosedur teksnya, we will make the coffee misalnya or the noodles or apa. Ini mereka harus pekerjaan di workshop di bengkel tersebut. Ya, makanya selalu kerjasama tadi dengan productive teacher. They give the source misalnya from the article apa or from the YouTube video apa. Nah, jadi nanti mereka ngasih Bu ini untuk materi ini mungkin bisa dibantu karena itu bahasa Inggris juga gitu misalnya, atau karena itu bahasa Inggris juga, atau kayak Bu ini kan ada gambar-gambarnya ya misalnya bagian-bagian mobil harus bahasa Inggris, coba tolong dikasih tahu cara baca yang benernya kayak gimana. Jadi I think it's also literacy bukan bukan yang terlalu gimana ya. Nah, eh, jadi diintegrasikannya ya dengan kejurusan mereka, jadi sesuai dengan jurusan, eh, ya sesuai lah dengan jurusan gitu, dengan Jurusan dan kebutuhan aktivitas-aktivitas. lah ya, Miss. Betul kali ini kebutuhan mereka ya. Okay, the next question. How do you assess student progress when they use digital learning tools? Jadi bagaimana Anda menilai ketika mereka memakai alat digital literasi tersebut gitu, ketika proses pembelajaran? Mhm. Progresnya maybe. Untuk asesmennya adalah tadi ya, eh, ketika mereka bisa nggak retelling, when they can retell what information they get from the content, oh ya berarti I assess them, oh mereka bisa, ya they are able gitu to uh, to understand the information. Nah, sebaliknya ketika tadi misalnya secara harfiah, terus mereka juga nggak ngerti, kok ini jadi nggak nyambung sih? Kan ada bahasa-bahasa teknis ya, selalu ada bahasa-bahasa teknis yang memang kurang dipahami di bahasa sehari-hari. Kadang aku juga gitu kayak, oh ya apa ya ini ya ke arti yang enakennya apa gitu. Jadi ketika mereka eh, tidak bisa retelling itu, ya berarti hmm, aku menilainya oh berarti masih harus ada bimbingan lagi tuh. Atau juga kan ketika activity-nya itu bukan hanya retelling ya, itu kalau memang penilaiannya mereka harus retelling. Ada lagi yang harus menjawab soal. Kayak tadi tuh yang hunting itu yang menjadi hunter, ada yang scan, ada yang baca, ada yang pegang online dictionary, ada yang nantinya eh, apa? Ada nyari jawaban. Kan misalnya aku prepare ada 10 question dari
teks tersebut gitu atau dari instruction tersebut. Nah, kalau misalnya kejauh semua kan berarti bisa ya, bisa memahami, bisa menggunakan digital toolsnya juga dengan baik gitu, dengan eh, tepat. Tapi ketika tidak bisa, misalnya range nilainya masih yang eh, bawah banget, oh ya berarti itu belum bisa kayak Belum gitu bisa. sih untuk di pemanfaatan digital toolsnya. Oh, berarti pemakaian ini Tapi Miss kok menilai mereka bukan hanya memakai digital ini, tapi harus fokus dan mereka paham gitu. Dengan kita menggunakan ini berfungsi buat kedepannya buat materi tersebut gitu ya. betul dan setiap pertemuan kalau misalnya aku ngasih teks atau bacaan apapun atau video apapun selalu ya niatnya mah betul sih untuk mengembangkan literasi. Kayak misalnya baca dulu, nggak apa-apa nggak tahu artinya, kamu tulis, nggak bikin list gitu ya. Kayak bikin list kata apa yang baru didengar atau kata apa yang baru dilihat. Nanti kita bareng-bareng. Nah, dan bareng-barengnya itu kan nggak melulu teacher center ya, harus student center gitu. Kayak nggak aku as a teacher harus tell them what uh, the meaning from each words gitu. Tapi kayak yuk bareng-bareng sok. Kan kalau HP itu dikumpulkan ya ketentuan sekolahnya di ada box. Boleh ambil HP, buka aplikasi ini gitu. Aku juga udah ngasih tahu some apa ya kalau untuk yang translation itu mm, nggak langsung di Google Translate misalnya, tapi kayak per per kata. Sebetulnya aku tuh ngajarinnya emang kalau nyari arti ya per kata dulu ya kalau di kamus, tapi nanti kamu harus sambungkan ini apa gitu, enakannya itu gimana. Nah, cuma mereka kadang ya arti ini juga jadi per katanya juga gitu. Jadi ya nggak enakan sih nah ini mah arti ya emang kamu salah gitu. Jadi gitu. Karena karena di artiinnya perkata jadi ya nggak nyambung gitu ya Miss ya. Hmm. Oke, Miss, mungkin ini the last question. What suggestions would you give to improve student digital literacy and make technology use more effective in learning? Gimana nih? Yang pertama karena sosmed juga sebaik-baiknya kita pakai sosmed tersebut ya kan di sosmed juga banyak sekali. Hmm, maksudnya ketika kita scrolling the TikTok, it's also literacy I think ya karena we have to understand what they say gitu. Dan ya intinya mah kalau zaman sekarang juga karena pasti setiap detik buka HP, buka apa gitu. Jadi harus di ya dipergunakan dengan baik untuk mencari suatu informasi dan harus mau memahami gitu, jangan cuma melihatnya aja gitu. Karena ketika apa ya literasi itu kan sebetulnya bukan hanya bacaan ya yang aku tahu kayak misalnya ada grafik atau ada tabel data apa terus kita bisa paham itu juga literasi gitu. Jadi jangan cuma atau ketika ngelihat simbol yang mereka apalagi kalau di anak-anak TSM atau TKR itu kan mereka ada banyak simbol yang misalnya di bengkel. Melihat aja gitu tanpa tanpa pengen tahu apa ya maknanya ini, kenapa ya kok simbol ini ada di bengkel? Kenapa kok simbol ini ada di bengkel tapi nggak ada di TKJ misalnya? Bengkel TKR ada tapi di lab TKJ criticize understanding the information. eh, Kemudian ya udahlah itu intinya. Intinya. Miss, maaf, ada satu lagi Dan kalau pertanyaan tapi dari Desi. digital, oh boleh A- boleh Ada satu lagi, maaf tadi kelupaan. boleh, iya Oke, deh boleh sebentar. boleh. And make the Alright, question. 来，
Okay, I have question, Miss, because sorry because we forget about this question It's okay. about strategi sorry, wait. Okay. What strategy do you use when students experience technical problems or low digital skills? Misalnya kayak tadi kan ada masalah di koneksi, terus juga itu cara penanganannya bagaimana dan apa dari salah satu murid yang kurang paham untuk menggunakannya itu dari Miss sendiri penanganannya bagaimana seperti itu. How do I tackle the challenge that I face gitu ya? Um, yang pertama kalau untuk network sync ini sering sering banget sih, like I share the apa namanya hotspot itu karena makanya tuh kalau udah yang dari temen nggak ada, dari ini nggak ada gitu. Yang pertama ya harus ya di backup ya bagian networknya. Kemudian yang kedua bisa bisa dari akunya yang prepare device lain. Kayak misalnya kalau aku lagi bawa laptop ke kelas, pakainya di laptop gitu. Untuk uh, some students yang apa yang ada gangguan ya. Kemudian, nah untuk yang belum paham atau misalnya yang literacy skillnya masih low, itu eh, kalau secara tuntutan kurikulum kan ya harus mengejar materi ya, harus mengejar materi. Jadi kalau aku ngakalinnya sih, mereka tetap mengejar materi sama dengan yang lain, cuma ada some free time untuk mengulang gitu, kayak untuk mengulang. Like I give the time for some students yang masih harus struggling dengan hal yang belum mereka pahami gitu. Jadi paling dengan apa ya? Dengan kayak gini, yang lain tuh udah disuruh ada ngerjain activity lain. Nah, mereka tuh kayak dipanggil untuk entah ke ruangan lain, entah ke depan gitu, entah ke ada space di kelas yang masih kosong. Nah, coba ini nggak ngertinya tuh bagian apa gitu. Jadi emang ada pendekatan dan apa ya, lebih dipraktekkan sama akunya sebagai guru as a teacher gitu. Kayak misalnya I give the real example. Kan kalau biasanya tuh when I give the task or when I tell them the activity itu kan kayak misalnya uh, nyontohinnya itu hal lain ya, tapi mereka nanti do it in their activity. Nah, kalau untuk mereka yang butuh pendampingan ini, ya menyontohkannya dengan hal itunya gitu. Kayak misalnya tugas tugas A, ya tugas A yang dicontohinnya. Sok coba cari yang ini satu. Gitu. Jadi seperti itu. Terus kan kalau uh, lit, digital literacy itu kalau ini masuk nggak? Kayak aku ngasih tugas di quizzes, di Zep Quiz, di Google Classroom, di LMS, misalnya gitu. Itu masuk Oh, kan ya, karena ada instruksi yang harus mereka pahami, yang harus mereka lakukan. Jadi, em, kayak misalnya ada yang kesulitan, kemarin ada project bikin video atau poster, terus harus upload ke Google Classroom. Itu masih banyak juga yang salah gitu kan. Kalau kalian juga misalnya ada di LMS, ya harus di box tugas tersebut ya. Kalau mau mau upload ini malah di apa ya, kalau zaman Facebook mah di wall gitu, di semuanya yang orang-orang tuh tahu. Di Google Classroom kan ada ya yang kayak umumkan ini ke kelas gitu. Jadi bukan di box yang tugas dia untuk nantinya ke guru nilai, bukan, tapi di situ. Nah, jadi berarti kan itu literasinya masih rendah ya, belum bisa
memahami instruksi secara digital, bukan secara langsung kan. Nah, baru kayak dipanggil. eh, kan sekarang lagi akhir semester ya, maksudnya ujian-ujian gitu. Terus ini kamu masih kosong gitu kan, I inform them. Tapi saya sudah Bu, ya gitu ya. Ini ada videonya juga. Iya, tapi kan ini dilihatin ya di laptop tuh belum ada. Ini di Google Classroom-nya belum ada. Oh, ini Bu, channel lihat saya ngumpulinnya malah di komen. Di komen kan bisa nambah juga. Nah, terus kayak dibantu lah. Jadi salah satu strateginya kayak dibantu secara langsung gitu. Gitu. Okay, thank you, Miss. So, uh, berarti cara penanganan dari Miss-nya kalau untuk networking tadi menggunakan device lain atau memberi hotspot dengan membackup-nya. Mm, mm, betul Kalau betul. kayak yang kesulitan tadi di ini lagi ya, apa ya bahasanya? Mm, Di apa ya? apa? Diberi arahan lagi lah mungkin. Ya arahan, tuh, arahannya cara. Alright, maybe uh, udah apa interviewnya sudah selesai and thank you Mau so much dokumentasi? do Hmm. interview. But before we end this Zoom, we Dokumentasi documentation dari aku. Oke. Oke, boleh. one dari aku ya. Oke. One, two, three. One, two, three. Sekali lagi. Oke. Thank you, Miss. Okay. Thank you Miss. very much. Ini